Ya, baik, saya lanjutkan lagi. Jadi peralatan dan metode konstruksi ya. Nah, ini apa yang akan kita pelajari di sini adalah satu macam-macam pekerjaan sipil gitu ya. Anda masih semester 3 jadi biar dapat wawasan apa saja jenis pekerjaan sipil, civil work istilahnya, kemudian jenis-jenis peralatan konstruksi ya, apa saja jenisnya, fungsinya apa. Nanti walaupun tugas besar Anda itu nanti mendetailkan alat-alat tadi gitu supaya Anda paham nanti bagaimana metode penggunaannya, produktivitasnya dan sebagainya itu menjadi tugas kelompok. Tetapi di sini saya akan memberikan gambaran gitu sama salah satu bentuk tugasnya seperti apa. Ya, nanti yang bagian ketiga itu kita bicara kriteria di dalam pemilihan metode konstruksi. Jadi kalau saya mau menetapkan metode konstruksi, maka pekerjaan apa gitu, misalkan pekerjaan eh, pembuatan jalan misalkan, maka saya membutuhkan timbunan dan galian. Oh, berarti alat apa yang saya harus pakai, metodenya supaya itu bisa terlaksana bagaimana. Nah, itu kriterianya bagaimana saya memilih peralatannya, saya memilih metodenya dan sebagainya. Serta nanti penjelasan tentang tugas besar kelompok. Ya. Kemarin sudah ditanya sama temannya, sama Astrid, ditanya, Pak, ini untuk kelompoknya, kemarin kan kita bilang ada 6 gitu ya kelompok, ya. Maka kelompoknya itu apakah milih sendiri atau urut absen? Silahkan saja, boleh. Kalau saya urut absen yang paling gampang kan gitu ya. Kalau mau dibuat kelompok sendiri juga silahkan. Gitu. Ya, baik. Saya masuk di yang pertama, jenis-jenis pekerjaan sivil. Kalau ada yang belum jelas, langsung silakan bertanya ya. Jadi kalau kita berbicara proyek, ya, maka waktu Anda belajar mata kuliah manajemen konstruksi ada yang namanya project life cycle, kan begitu ya? Project life cycle. Nah, project life cycle ini adalah fase-fase pelaksanaan proyek dari mulai ide, ya, dari mulai ide, feasibility study, ya, ide itu kemudian di feasibility study, di refine idenya, ya. Ini masuk akal apa enggak? Kira-kira secara garis besar dananya mencukupi apa tidak? Bermanfaat apa tidak bagi masyarakat? Investasi saya akan kembali apa tidak? Itu akan ada di feasibility study. Ya, kalau visible proyeknya, maka itu bisa go, bisa dijalankan. Kalau tidak visible, maka tidak perlu dilaksanakan. Atau bisa saja proyek ini sebetulnya visible, tapi tidak sekarang, tapi mungkin 5 tahun lagi, gitu. Nah itu, jadi itu keputusan go not go dari feasibility studies. Nah kalau sudah selesai visibility-nya, oke layak proyek ini dikerjakan, maka masuk ke tahap perencanaan dan perancangan. Nah, beda ya, kalau perencanaan itu lebih luas gitu ya, awal konsep-konsep desainnya, perancangan adalah detail engineering design. Ya. Ya. Nah itu dilakukan planning and design. Nah, kalau sudah direncanakan proyeknya, detail engineering desainnya sudah jadi, rencana anggaran biayanya sudah ada, terus kemudian juga rencana kerja dan syarat-syaratnya atau spesifikasinya sudah ada, maka dia dilelangkan untuk dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana. Nah, pada saat melaksanakan inilah nanti dibutuhkan peralatan berat konstruksi, ya. Jadi di fase ini, fase production ini atau fase implementasi proyek ini, itulah nanti peralatan-peralatan berat ini dan metode konstruksi ini akan dilaksanakan. Ya. Nah, kalau sudah selesai pelaksanaannya, maka berikutnya adalah fase serah terima pekerjaan untuk diberikan kepada pemilik proyek. Nanti pemilik proyek akan melaksanakan pekerjaan tadi. Misalkan hotel, sudah jadi hotelnya, silahkan bisa dioperasikan. Pabrik, sudah jadi pabriknya, bisa langsung menerima order, bisa langsung produksi barang, bisa langsung dioperasikan. Nah, di situ berarti kita masuk berada di dalam tahap yang ketiga ini. Nah, berikutnya kalau kita berbicara proyek, berarti kita berbicara
tipe dari construction industry itu apa saja gitu, proyek-proyek di construction industry. Jadi ada yang namanya proyek komersial seperti pembuatan mall, ya itu adalah proyek-proyek yang sifatnya untuk komersial. Ada proyek yang heavy civil. Heavy civil itu adalah proyek-proyek yang sifatnya sipil, misalkan seperti jalan, jembatan, proyek infrastruktur ya. Jadi proyek jalan, jembatan, lapangan terbang, rel kereta api, kemudian ada proyek terowongan atau tunnel ya. Nah, terus itu termasuk proyek-proyek pelabuhan dan sebagainya, itu masuk proyek heavy civil gitu. Nah, sebetulnya orang-orang tuh bilang, wah kalau gitu proyek gedung itu sebetulnya bukan pekerjaan sipil ya, kalau di luar negeri itu pekerjaannya arsitek gitu. Jadi arsitek itu kalau di luar negeri, dia dari mulai merancang bangunannya sampai membangun, melaksanakan pembangunannya. Itu. Nah, tapi kalau di Indonesia, arsitek lebih banyak merancang, yang membangun siapa? Yang membangun ya insinyur sipil juga begitu. Ya, walaupun sebetulnya yang namanya pekerjaan sipil itu pekerjaan infrastruktur, bendungan, ya, jembatan, jalan, terowongan, itu pekerjaan-pekerjaan sipil gitu. Ya. Atau ada proyek yang sifatnya proyek industrial seperti proyek manufaktur, pembangunan kilang minyak, pembangunan pabrik semen, pembangunan pabrik pupuk misalkan, ya. Bermacam-macam itu termasuk proyek industrial, pembangkit listrik tenaga air misalkan, pembangkit listrik tenaga panas bumi, ya itu kilang minyak dan sebagainya itu termasuk kegiatan industrial. Sedangkan yang paling banyak adalah pekerjaan yang sifatnya residensial. Residensial itu tempat tinggal, ya seperti developer membangun perumahan, membangun apartemen, itu termasuk bagian dari residensial. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah ini contohnya adalah project untuk building project, ya untuk komersial building project, pembangunan mall dan sebagainya. Ini adalah salah satu contohnya. Ya. Kemudian ada project infrastructure, civil work untuk jalan dan jembatan, ya ini jalan dan flyover, jalan tol gitu ya. Ini ada yang menarik sekali ini di Jepang ini, ya. Jadi jalannya memang sengaja dibuat menembus bangunan seperti ini, coba Anda lihat. Nah, ini di bawahnya ini adalah stasiun bis. Jadi stasiun bisnya seperti begini. Jadi kalau Anda sudah ke sini ya itu ada stasiun bis di bawahnya gini, di atasnya ini kantor dan mall. Gitu. Jadi Anda habis naik bis turun bisa langsung ke mall, bisa ke kantor dan sebagainya. Gitu ya. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan infrastruktur untuk jalan baik yang at grade di atas tanah gitu. Kemudian elevated di atas tanah atau flyover, kemudian ada yang juga di bawah tanah, underground construction. Ya. Nah, Anda juga harus tahu bahwa kalau membangun at grade di atas permukaan itu A rupiah, gitu barangkali ya. Kalau membangun elevated itu menjadi 2A rupiah, tetapi kalau Anda membangun underground gitu ya, di bawah, itu maka bisa jadi menjadi 3 sampai 4 kali lipat harganya gitu. Ya. Jadi hati-hati, jangan dikit-dikit kita bangun bawah tanah, mahal sekali di bawah tanah itu. Ya. Kalau at grade A rupiah 1.000 rupiah gitu, elevated bisa 2.000, di underground bisa malah 3.000 sampai 4.000. Hati-hati ya. Nah, ini adalah proyek infrastruktur yang sering kita lihat. Di Indonesia sudah banyak, Jakarta sudah kelihatan banyak sekali jalan tol layang tingkat-tingkat seperti begini, tidak ada masalah. Ya. Nah, ini ada yang underground. Oh, ini kok ground salah. Ya. Underground infrastructure project begitu, ya. Ini seperti kalau di Jakarta sudah ada MRT. Nah, ini tunnel MRT-nya itu kan semuanya di bawah tanah. Termasuk stasiunnya sendiri harus masuk ke dalam tanah, ke bawah tanah gitu. Nah, ini harus hati-hati nih, jangan sampai banjir terus kemudian banjirnya masuk ke dalam stasiun MRT-nya.
Wah, ini repot ini kalau sampai kebanjiran kemudian sampai bisa masuk ke stasiun MRT. Sistem perpompaannya harus luar biasa solid ini ya. Jangan dikira terus tidak bisa masuk. Saya pernah di Taiwan itu yang namanya banjir itu sampai masuk ke dalam semua stasiun MRT di bawah tanah gitu banjirnya. Saking besarnya waktu itu ada typhoon. Nah, selain misalkan underground infrastructure project seperti tunnel tadi gitu ya, bisa juga saluran-saluran gitu, saluran-saluran atau ducting saluran air misalkan ya PDAM, pipa-pipa PDAM itu ditaruh di bawah tanah, pipa gas atau kita kalau bilang namanya utility culvert. Jadi kalau di luar negeri itu banyak sekali pipa-pipa yang memang sudah dimasukkan ke dalam bawah tanah, ruang bawah tanah begitu seperti tunnel gitu, sehingga untuk maintenance dan sebagainya menjadi lebih mudah, juga lebih rapi, tidak tampak di permukaan jalan. Gitu. Ya. Banyak sekali basement termasuk underground infrastructure project. Gitu ya. Surabaya sudah punya kan? Ya. Di mana Surabaya? Di Balai Pemuda. Ya, di Balai Pemuda itu sudah ada. Saya sendiri belum pernah ke sana sih. Cuma kalau lewat Jalan Pemudanya sudah berkali-kali. Cuma berhenti dan masuk. Saya nggak tahu apakah sudah bisa dibuka untuk umum itu. Ya, tapi Surabaya sudah punya di Balai Pemuda itu. Ya, nah itu yang tadi di daratan. Kemudian ini ada yang di lautan, ada yang di tepi pantai. Kita sebut sebagai onshore. Ya, kita sebut sebagai onshore. Jadi shore itu adalah tepi pantai, onshore itu berarti dia masih berada di tepi. Itu. Oleh karena itu, bangunannya kalau Anda perhatikan ini tiang pancangnya dipancang, dia masih bisa berada di tepi pantai. Ini. Nah, kemudian ada yang offshore. Nah, ini yang saya bilang kemarin. Kalau offshore itu ya ya. Jadi kalau kita bicara offshore, Anda perhatikan ini, yang kemarin Anda tanya, Pak, bangunnya gimana kalau offshore? Nah, ini kaki-kakinya ini, semuanya ini, ya ini ke laut dalam, ini diangkerkan ke laut dalam. Tetapi untuk bangunan di atasnya, itu sudah dirakit di darat dulu, tinggal diangkut ini, dari ponton, kemudian ditaruh di atasnya ini. Ya, jadi sudah jadi gitu. Ya, sudah jadi. Nah, coba sebentar saya lihat ada juga yang sudah jadi, jembatan sudah jadi gitu ya. Sebentar saya carikan namanya. Nah, ini. Sebentar saya carikan jembatan yang sudah jadi misalkan. Sebentar ya. Nah, sebentar ya. Di mana ini? Oh ini. Sudah kelihatan kah? Nah, ini ada jembatan namanya jembatan Holtecam di Papua gitu ya. Dibangun oleh teman-teman, ini salah satu structural engineer-nya ya, dari teknik sipil ada ini. Ya Pak Data Iranata. Ya. Nah, Anda lihat ya, ini jembatan sebesar ini itu dibuat di PT PAL Surabaya gitu ya. Barge-nya ini pontonnya untuk ini pertama kali terbesar, ponton terbesar ya. Ya. Ya, ini dibuat di PT PAL gitu ya. Bentangnya itu langsung dibawa sudah jadi. Jadi dibawa ke Papua dari Surabaya PT PAL menuju ke Papua, terus kemudian di sana langsung dipasang. Ya. Ya. Ini namanya jembatan Holtecam ini. Ya. Anda tahu, jadi dia sudah jadi, sudah tinggal dipasang. Ya. Membawanya pakai ponton terbesar. Wah, ini pontonnya sendiri itu didesain khusus untuk membawa jembatan, bentang jembatan sebesar itu. Dan ini baru pertama kalinya. Ya, ini.
Ini. Jadi ini langsung dihubungkan, diangkat, kemudian dihubungkan menjadi jembatan. Ya, ini. Ya, ini salah satu jembatan. Jadi ya. Clear ya. Jadi itu adalah tadi salah satu contoh bagaimana sudah dirakit dulu, dirakit sebelumnya, kemudian baru dibawa dengan ponton, kemudian baru diletakkan. Begitu pula dengan rig-rig yang ada di kilang-kilang minyak di lepas pantai, itu seperti itu semua. Ya. Nah, Anda juga punya peluang insinyur sipil ini untuk bisa bekerja di proyek-proyek yang besar seperti ini. Baik. Nah, kemudian juga ada proyek railway infrastructure, ya. Jadi proyek kereta api, terus kemudian pembuatan rel prasarananya, ini prasarana, jadi yang melekat di atas tanah itu kita bilang prasarananya, sedangkan sarananya sendiri itu merupakan keretanya sendiri. Ya, relnya itu adalah ini, relnya ini, railway-nya itu adalah ini. Ini adalah salah satu cara pembuatan railway, ya, pemasangan railway di China ini sudah menggunakan peralatan seperti ini. Ya. Nah, ke depan ini prospeknya cukup bagus begitu ya, sehingga bisa berkembang nanti kereta api di Indonesia ini. Terutama nanti rencananya itu Kalimantan ya, akan banyak ini kereta api seperti ini. Ya. Nah, itu tadi beberapa contoh proyek-proyek yang dilakukan oleh sipil begitu ya, proyek-proyek. Nah, sekarang untuk bisa melaksanakan proyek-proyek itu kita membutuhkan peralatan berat juga begitu. Tidak mudah, kita membutuhkan peralatan berat ya. Salah satunya contohnya yang ini namanya compacting equipment. Ya, compacting itu alat untuk memadatkan. Namanya kompaktor ya. Nah, kompaktor itu macam-macam, bentuknya seperti begini salah satunya. Kompaktor. Nah, rodanya ini macam-macam, ada yang roda besi, ada yang roda karet gitu. Pneumatik namanya, pneumatik ya, roda karet. Ada yang dari besi begini. Nah, ini dipakai untuk memadatkan tanah gitu, memadatkan tanah. Nah, sebelahnya ini ya juga merupakan alat untuk memadatkan tanah. Tetapi tanahnya yang dipadatkan adalah tanah lempung. Makanya dia punya gigi-gigi seperti begini. Ya, punya gigi-gigi seperti begini. Saya jelaskan sedikit. Ini saya nyalakan dulu sebentar ininya. Nah, saya jelaskan sedikit pada Anda. Tadi ada alat yang menggunakan gigi-gigi itu ya. Itu ada yang bulat rodanya, terus kemudian ini adalah permukaan tanahnya. Ini permukaan tanahnya. Atau ada yang bulat begini, tetapi ada giginya ujungnya lancip begini. Kemudian ini adalah permukaan tanahnya. Nah, ini saya kasih warna inilah. Nah, ini permukaannya, yang ini ya. Ini lebar permukaannya yang menyentuh, ini lebar permukaan yang menyentuh kecil gitu. Nah, ini yang tadi namanya sheep foot atau kaki kambing gitu ya. Kaki domba, kaki kambing gitu. Ya. Nah, Anda mungkin masih ingat gitu ya, kenapa kok ini dipakai untuk tanah lempung. Tanah lempung. Lempung itu tanah yang jenuh air. Ya.
ibaratnya kalau Anda punya tanah, terus di dalamnya ini sudah penuh dengan air, sulit sekali memadatkan. Kenapa? Begitu Anda tekan, ya ini naik lagi, menekan semua ini air-air yang ada di dalamnya ini. Ya, ini tanah jenuh air. Lempung itu tanah jenuh air, atau kita sebut sebagai saturated. Jenuh, itu ya tanah jenuh. Nah, kenapa kok kita harus membuat ada roda gigi seperti ini, misalkan ini tadi ada roda giginya seperti ini ada roda giginya seperti ini ada roda giginya seperti ini ada roda giginya seperti ini. Kenapa kok kita membuat seperti begini, gitu ya? Kita punya ini gini, nah ini ada P-nya nih, berat alatnya nih, P-nya nih, nah ini P-nya nih, ya. Kita kan tahu tegangan sama dengan P dibagi A, ya. Kan gitu ya. A ini adalah luas permukaannya, gitu. Kalau luas permukaannya besar, maka tegangannya kecil yang dihasilkan, kan gitu ya. Tapi kalau luas permukaannya kecil sekali, maka tegangannya menjadi tinggi, kan gitu ya. Sudah tahu rumus ini ya? Pernah tahu, sudah tahu rumus ini? Tegangan sama dengan P per A, tahu ya? Ini kan rumus SMA ini gitu. Nah, sama dengan itu. Jadi ini karena jenuh dengan air, itu tegangannya tinggi di sini. Ya. Nah, sehingga untuk bisa mengeluarkan air ini keluar, dia butuh tegangan yang tinggi agar kalau tegangannya lebih tinggi, maka air terpaksa akan keluar. Nah, untuk yang ini dikasih yang kecil begini, supaya A-nya menjadi kecil, akibatnya tegangannya menjadi tinggi yang diberikan oleh mesin tadi. Akibatnya adalah air yang di dalam tanah ini bisa segera keluar. Gitu. Paham ya? Jadi khusus untuk tanah-tanah lempung, kita menggunakan alat ship foot ini. Gitu. Sedangkan untuk yang lain, untuk pemadatan normal, kita tetap menggunakan yang roda besi tadi, roda besi itu. Ya. Paham ya? Jadi kalau ditanya kenapa kok kenapa kok ada seafood yang bentuknya seperti begini, kenapa kok ada yang modelnya roda gilas seperti begini? Itu. Ya. Kalau zaman dulu orang kampung bilangnya spur tumbuk ini kan begitu ya. Spur tumbuk ya, pernah dengar ya? Itu. Nah, ini. Baik, jadi compacting itu merupakan alat untuk memadatkan tanah, gitu ya, untuk memadatkan tanah. Kemudian biasanya dipakai untuk timbunan-timbunan yang ingin dipadatkan agar jalannya menjadi kuat, jalannya bisa dilalui oleh kendaraan yang berat. Jadi pemadatannya harus bagus, karena pemadatan tidak bagus, maka jalan sebentar akan ambrol, ya. Jalan sebentar akan ambrol dan rusak, begitu. Ya, jadi pemadatan itu harus benar menggunakan compacting equipment. Ya. Tuh, itu yang paling penting, ya. Jadi nanti kita bisa lihat, oh jenisnya apa Pak? Oh jenisnya banyak ini compacting equipment ini, misalkan. Ya, jenisnya banyak. Ada yang roda besi, ada yang roda 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 apa? Karet ya atau pneumatik ya, pneumatik itu. Ada juga yang roda dikasih rantai nanti. Anda nanti bisa lihat. Nanti saya ada contoh. Ini yang pertama. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan. Ya, Ramdan, silakan. Izin bertanya Pak, soal tadi yang jembatan Holtekam itu, apa alasan dari dibuat dahulu lalu dikirim ke tempat proyek? Kenapa tidak dibuat di tempat proyek saja Pak? Terlebih juga apa tempat proyek yang jauh, itu Pak. Sebentar. Gimana? Sorry, tempat saya agak putus-putus ini. Gimana? Saya ingin bertanya, tadi yang jembatan Holtekam itu ya. kan jadi dibuat dahulu lalu dikirimkan Pak. Itu alasannya apa ya Pak? Mungkin ada kelebihannya. Terlebih juga kan mendapat rekor pengiriman terjauh juga. Iya.
Jadi jembatan itu kalau dia sudah demikian besarnya gitu ya, besar sekali jembatan itu gitu. Kalau dilaksanakan di lapangan, maka quality control-nya kan bisa tidak akan sebagus kalau itu sudah dikerjakan di bawah gitu ya. Jadi kita tuh kalau mengerjakan di pabrik gitu, maka las-lasannya itu menjadi kekuatannya bisa terjamin, kerapiannya dan sebagainya, ukuran presisi itu akan bisa bagus. Nah, tetapi kalau dia itu dipecah-pecah kemudian baru dibawa sampai sana baru dirakit ya, maka bisa saja kualitas perakitannya itu tidak akan sebagus yang ada di sana. Selain itu juga waktunya pasti akan lama. Itu, waktunya juga akan lama. Nah, kenapa kok yang ini itu dibuat ini bentang tengahnya kan begitu ya? Bentang pinggirnya sudah dikerjakan dulu di lapangan di sana yang pinggir. Nah, yang tengah sambil mengerjakan pinggir, yang tengah sudah dirakit gitu. Nah, termasuk pengirimannya itu jadwalnya sudah dicocokkan antara jadwal yang kanan kirinya itu selesai, kemudian yang tengah ini, bentang tengahnya ini itu sudah selesai dirakit, dibawa ke sana dan tinggal dipasang. Nah, ini memang salah satu kegunaannya pracetak istilahnya, prefabrikasi itu seperti itu. Pertama mempercepat pelaksanaan, yang kedua kualitasnya terjamin gitu ya. Kualitasnya menjadi terjamin sehingga proyeknya itu bisa menjadi bagus. Itu. Tetapi membawa seperti itu menjadi tantangan tersendiri memang. Karena apa? Membawa sebesar itu PT PAL harus merancang sendiri barge-nya atau pontonnya itu ya. Ponton itu ponton, tahu ponton ya? Pernah tahu ponton nggak? Bentar, saya coba cari ada ponton gitu ya. Ya. Oh, sorry. Hmm. Nah ini saya tunjukkan ponton supaya Anda paham. Ini kebetulan ada ekskavator tapi di atasnya ponton, jadi biar Anda tahu pontonnya. Nah ini ponton namanya nih. Ya, yang di bawah ini adalah ponton atau barge istilahnya. Ya. Nah ponton ini yang tadi dipakai untuk membawa jembatan Holtecam tadi. Itu karena saking besarnya harus dirancang khusus karena dia juga menyeberangi lautan lepas. Ya, jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba pontonnya kena ombak, kena ini langsung terbalik. Wah, ini resikonya luar biasa ini kan gitu. Nah, ini kebetulan ponton yang dipakai kalau kita melakukan ekskavasi di atas sungai. Atau ponton ini bisa dipakai untuk melakukan pemancangan di atas laut. Ya, gitu ya. Baik, silakan. Ada lagi kah? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, oke. Nah, yang kedua ini adalah grading and scraping. Ya, di dalam pekerjaan sipil ada yang namanya grading, itu membuat kemiringan di permukaan. Ya, istilahnya grading. Jadi kalau Anda tahu jalan raya itu kan ada kemiringannya. Ya, kalau Anda lihat jalan itu selalu dia miring begini ke bawah gini. Kenapa? Supaya kalau ada hujan, air hujan bisa langsung mengalir dari pinggir di atas permukaan jalan ke samping, kemudian dia bisa masuk ke saluran drainase. Ya, ke saluran drainase. Begitu pula dengan bangunan, kadang juga memang membutuhkan kemiringan tertentu. Gitu. Nah, motor grader merupakan alat yang digunakan untuk melakukan atau membuat kemiringan permukaan. Ya, itu kita menggunakan motor grader. Nah, sedangkan scrap itu kan artinya mengambil sebagian, scrap, memotong di permukaan, itu namanya scraper. Nah, scraper ini adalah alat yang dipakai untuk memotong permukaan tanah paling atas. Biasanya tanahnya itu kualitasnya tidak bagus begitu, atau kualitasnya tidak bagus, mau di scrap, diambil sama dia. Nah, di scrap, nah itu menggunakan alat yang namanya scraper. Ini adalah alat-alat tambahan
Biasanya ini dipakai setelah dipadatkan, kemudian permukaannya dibentuk, gitu. Atau sebelum mulai dipadatkan, di scrap dulu tanahnya, kemudian baru dikasih tanah yang bagus, yang baru, kemudian dipadatkan, kemudian baru dibentuk kemiringannya seperti apa. Ya. Nah, itu yang namanya scraper dan motor grader. Mereka semuanya bekerja bersama-sama. Pak, kalau membuat ada proyek jalan, misalkan atau earthwork, pekerjaan tanah begitu. Ini istilahnya dulu alat pemindahan tanah mekanis istilahnya. Gitu. Ya. Nah, ini menggunakan peralatan ini bermacam-macam alatnya. Ya. Baik, jadi ada graders untuk membuat permukaan dan scraper untuk membuat. Nah, ada alat juga ya, ada alat juga yang digunakan untuk spreading. Spreading itu sebetulnya untuk menyebarkan, men-spread gitu, ya, menyebarkan. Jadi tanah yang sudah digali atau tanah yang sudah berada di timbunan kemudian di-spread sesuai di lokasi yang dibutuhkan. Nah, spreading ini menggunakan alat yang namanya bulldozer gitu. Ya. Menggunakan alat yang namanya bulldozer. Nah, bulldozer ini ada juga yang rodanya karet seperti begini, ya. Ada juga yang rodanya trek, ya seperti begini. Kira-kira setelah Anda belajar rumus P per A tadi, gitu ya, kira-kira yang ini dipakai di tanah seperti apa, yang ini dipakai di tanah seperti apa? Kira-kira, silakan. Raise hand kalau bisa. Salah juga enggak apa-apa. Kira-kira yang ini, yang ada kotaknya ini ya, itu dipakai di tanah seperti apa, yang ini dipakai di tanah seperti apa. Silakan, Ramdan. Lagi. Oh, Imaduddin dulu. Saya kasih kesempatan dulu. Silakan. Ya, Pak. Nah, untuk yang kiri itu biasanya di tempat seperti lumpur, Pak. Nah, tanahnya lunak ya. Karena apa? Biar Karena tanah lunak itu tegangannya rendah, kan begitu ya? Ya, tegangannya rendah. Kalau alatnya tegangannya tinggi, alatnya yang tenggelam di sana, kan begitu. Ya, bagus jawabannya. Jadi kalau kita menggunakan alat yang tegangannya menjadi tinggi di permukaan, terus tanahnya tegangannya rendah, alatnya yang tenggelam, gitu. Alatnya yang bisa masuk ke dalam lumpur. Gitu. Oleh karena itu, biasanya untuk tanah-tanah yang tidak terlalu keras, orang menggunakan model trek seperti begini. Di Kalimantan, orang pakai trek begini karena Kalimantan tanahnya banyak yang lunak. Terutama tanah gambut itu, waduh sulit sekali tanah gambut itu. Untuk melewati, orang terpaksa harus tanah di atas tanah gambut itu dikasih kayu-kayu dulu. Kayu gelam itu digelar banyak, terus baru peralatan ini dia naik ke atasnya untuk bisa bekerja. Ya, bagus. Ya, kalau untuk ini tanah yang normal, yang kuat sehingga dia bisa melakukan spreading gitu ya. Jadi jangan keliru, Pak, ini apa bukan untuk loading ya, bisa saja, tetapi fungsi utamanya bulldozer itu adalah spreading equipment. Ya. Baik. Nah, kemudian berikutnya adalah excavating equipment, gitu ya, excavating equipment. Ya. Nah, misalkan ada dua, ya, satu namanya backhoe, yang ininya begini, jadi mengambil begini, itu namanya backhoe. Ya. Yang satunya yang ke depan begini, seperti sendok begitu, itu namanya shovel. Nah, kalau orang proyek itu, tukang-tukang itu, dia ngomongnya bukan backhoe, tapi bego. Jadi di lapangan itu ada begonya itu, gitu. Jadi kalau Anda bilang backhoe mana, mereka nggak ngerti, mereka taunya bego, gitu. Nah, ini kebiasaan, gitu, kebiasaan karena mungkin mau mendengar backhoe itu sulit bagi mereka, mereka menyederhanakan dengan kata bego, kan begitu, paling gampang. Gitu. Dan itu banyak sekali istilah-istilah di konstruksi, ya, istilah-istilah di konstruksi. Kalau istilah di konstruksi itu yang aneh-aneh gitu. Misalkan kalau Anda tahu shotcrete ya, shotcrete itu.
Sebentar, saya cari shortcrete. Nah, shortcrete konkret. Bentar. Nah, ini ya, saya tunjukkan kepada Anda. Shortcrete, misalkan seperti gini. Nah ini, jadi ada beton gitu ya, ada permukaan yang mau disemprot dengan beton tekanan tinggi, ya. Ini namanya shortcrete. Nanti kalau Anda sudah pernah kuliah di teknik sipil ITS itu semua kolom-kolomnya di shortcrete semuanya. Itu merupakan salah satu ciri khasnya ITS. Nah, kolomnya di shortcrete. Ya. Tapi kalau Anda tahu, tapi kalau Anda tanya sama tukang-tukang itu, shortcrete itu, Pak ini nggak di shortcrete Pak, dia bingung. Oh, apa shortcrete itu? Gitu. Taunya apa? Bahasa tukangnya apa? Kamprot namanya. Jadi kalau Anda bilang shortcrete nggak ngerti dia, Pak ini nggak dikamprot, nah baru dia tahu. Gitu. Jadi namanya bahasa kerennya di tukang-tukang itu namanya kamprot gitu ya. Jadi Anda harus tahu istilah-istilah yang biasa digunakan tukang gitu ya. Karena ya bagaimanapun mereka itu ya tidak sekolah begitu, tukang-tukang itu, sehingga kadang-kadang menggunakan istilah-istilah yang paling gampang didengar di telinga mereka. Ya. Ini tadi. Ya. Nah, beghu atau bego tadi gitu ya. Nah, itu gunanya alat ini berfungsi untuk menggali, excavate, artinya menggali. Gitu. Ya. Untuk menggali. Nah, kapan saya menggali menggunakan yang beghu, kapan saya menggali menggunakan shovel. Nah, beghu ini salah satu kelebihannya adalah dia bisa menggali tanah sampai kedalaman lebih rendah daripada badannya. Itu. Lebih rendah daripada badannya. Jadi kalau dia menggali, misalkan dia berada di posisi 0 begitu ya. Dia menggali di posisi 0. Ya, ini saya hapus dulu aja, clear. Nah, kalau dia berdiri di posisi gini, ini beghunya gitu ya. Nah, ini tadi, aduh, Cak Angel gambarnya. Nah, dia bisa menggali sampai posisi lebih rendah daripada badannya dia. Jadi ini posisinya misalkan plus 0,00 ya. Ini sampai minus 5,00, 5 meter di bawahnya atau 2 meter di bawahnya. Dia bisa menggali sampai di bawahnya. Jadi di bawah badannya dia. Ya. Tapi kalau shovel ya, shovel itu fungsi dasarnya sama, tetapi dia menggali yang berada di atas anunya dia. Nah, ini misalkan shovel tadi itu begini. Nah, shovelnya itu untuk menggali begini. Nah, dia sejajar dengan badannya atau ke atas untuk menggalinya. Pak, apakah yang begini tidak bisa pakai baghu, Pak? Ya bisa-bisa saja. Tetapi lebih sulit kan gini, lebih sulit. Nah, karena posisinya dia kan begini. Nah, untuk anunya itu. Untuk bucketnya ya. Jadi yang ini shovel, yang ini baghu. Ya, jelas ya? Jadi kalau bicara baghu itu berarti dia dipakai untuk menggali yang bisa sampai lebih rendah dari badannya, tapi kalau shovel dipakai untuk menggali tetapi yang elevasinya itu sama atau lebih tinggi daripada dirinya dia. Jelas ya? Baik, saya kembali lagi. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Nanti aja ya. Nanti silakan nanti bertanya. Ya, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Bedanya ekskavator sama backhoe itu apa, Pak? Ya, baik. Ekskavator ini adalah semua kesatuan alat-alat ini. Dari mulai penggeraknya atau tracknya ini, penggeraknya, ya, kemudian pengendalinya, ruang pengendali,
kemudian lengannya, kemudian attachment-nya. Ini attachment, saya bilang bucket ini adalah attachment. Ya. Semua alat ini kesatuannya namanya ekskavator. Jenis ekskavator ada yang menggunakan attachment seperti ini, namanya backhoe. Kalau attachment-nya keluar arahnya, itu namanya shovel. Jelas ya Bintang ya? Jelas, Pak. Dan ada lagi, Pak. Ya, silakan. Kenapa alat konstruksi itu rata-rata warna kuning, Pak? Kenapa kok alat konstruksi itu warna kuning? Bagus sekali pertanyaannya. Silakan, ada temennya bisa jawab nggak? Kenapa? Kira-kira temennya ada yang bisa jawab nggak? Menarik ini pertanyaannya. Kenapa kok warnanya kuning? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Azril. Biar itu, Pak, warnanya terang, Pak, ngejreng, Pak, biar Ya, kelihatan. warnanya cerah, ngejreng, kelihatan, bagus. Jadi satu, warna safety itu kuning. Ya, itu yang pertama ya. Warna safety itu kuning. Kemudian yang kedua, benar teman Anda, alat ini harus ngejreng. Karena kalau ada apa-apa, misalkan begitu ya, mudah dicari dia. Misalkan terjadi kecelakaan, alatnya julungup atau tenggelam di mana gitu masuk. Kuning ini adalah warna yang paling gampang dicari gitu. Ya. Ya. Jadi ini dianggap warna safety yang untuk alat berat itu dia kalau sampai terjadi sesuatu dia mudah ditemukan. Itu. Misalkan terjadi keruntuhan apa begitu, kuning, wah kuning gede nih ya, ini alatnya sudah ketemu ini. Gitu. Jadi sesimpel itu sebetulnya, tetapi itu sudah disepakati secara internasional. Gitu. Pak, kalau saya pakai merah boleh nggak? Ya boleh saja. Gitu. Tetapi memang kuning ini salah satu warna yang dipakai untuk safety gitu. Yang kedua juga agar alatnya ini mudah ditemukan, dicari, kemudian juga mudah ditemukan. Gitu. Itu ya. Silakan, ada yang lain kah? Dua orang tanya lagi, Gregorius dan Anyelir. Ya, silakan. Oke, Pak. Saya izin bertanya, tadi kan sempat Bapak katakan bahwa untuk jenis yang spreading equipment kan juga bisa digunakan untuk excavating juga kan, Pak. Nah, itu apakah ada saya sebatas dari kekuatannya sendiri, apakah sangat signifikan di mana sampai untuk menggali-gali itu sangat dibutuhkannya excavating, ataukah karena memang tujuannya saja ya, Pak? Jadi kan bisa saja bulldozer digunakan untuk excavating juga. Ya, betul. Ini pertanyaannya bagus ini. Satu, kalau kita berbicara orang Indonesia gitu ya, ya misalkan, kalau kita bicara orang Indonesia, Pak, daripada saya ini capek-capek, Pak, mendatangkan alat berat yang jenisnya bermacam-macam. Satu, biayanya mahal sekali, kedua, sewanya juga mahal, biaya mendatangkannya, itu istilahnya mobilisasi dan demobilisasi, ya itu mahal, sewa alat beratnya juga mahal. Gimana kalau alat-alat ini saya satu alat tapi bisa multifungsi gitu Pak, kalau bisa. Oh iya, di Indonesia itu kadang-kadang ekskavator ini tadi ya, ini dipakai untuk nutuki tiang pancang atau nutuki cerucuk gitu. Ya ada juga gitu. Nah, itu kreativitasnya orang-orang sebetulnya. Tapi kalau kita berbicara fungsi asli dari alatnya, nah itu yang saya sampaikan tadi. Jadi bulldozer itu ya fungsinya adalah spreading material. Jadi material ini untuk bisa disebarkan di anu. Pak, ini bisa pakai nggali enggak? Ya bisa, tapi tidak bisa dalam-dalam kan begitu. Untuk ngepras, scraping bisa dipakai ini scraping. Ya, daripada saya datangkan alat scraper tadi, ya saya pakai bulldozer aja, tak turunkan sedikit, tak miringkan, dia bisa scrap. Walaupun mungkin nggak bisa terlalu dalam seperti kalau scraping beneran gitu, tapi bisa dipakai. Gitu. Pak, ini bisa nggak Pak dipakai untuk hauling? Hauling itu loading. Jadi material tadi mau tak masukkan ke truk pakai ini, bisa apa enggak? Ya bisa juga. Nah itu hebatnya orang Indonesia kan begitu. Jadi bisa multifungsi gitu. Daripada kita harus mendatangkan peralatan mahal gitu. Tetapi kalau saya sampaikan, saya harus menyampaikan fungsi aslinya dulu biar kamu paham gitu. Nah, bahwa bulldozer ini fungsi aslinya adalah spreading, tetapi bahwa di lapangan dipakai untuk multifungsi, silakan saja begitu. Ya. Nah, tetapi biasanya pemilik alat beratnya ya keberatan kalau sama orang-orang dipakai ngawur-ngawur begitu gitu. Ya.
Ya, itu. Nah, ini seperti begini nih. Ini seringkali ya, dia dipakai juga untuk fungsi dibalik sama dia attachment-nya ini ya, untuk langsung dipakai untuk berfungsi seperti bulldozer. Bahkan untuk memancang tiang-tiang kecil itu pakai ini, ditutupi dok 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 sebagai itu juga gitu. Ya. Gitu ya. Jelas ya, Gregorius ya. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Anyelir silakan. Tidak, jadi tergantung kalau kita itu berada di elevasi, misalkan di daerah bukit gitu ya, terus saya mau membuat dinding, misalkan membuat dinding, saya akan menggunakan shovel begitu, karena posisinya itu antara badan tempat roda saya dengan bukit yang di depan saya itu lebih tinggi bukitnya, sehingga saya akan lebih efektif kalau menggunakan shovel dan lebih aman begitu. Nah, apakah backhoe nggak bisa digunakan? Bisa juga. Backhoe bisa digunakan seperti saya bilang tadi, dia multifungsi juga. Gitu. Tetapi backhoe akan sangat efektif kalau dia digunakan untuk mengambil sesuatu yang posisinya sejajar atau lebih rendah daripada badannya dia. Gitu. Misalkan tadi seperti yang saya gambarkan tadi di sungai tadi naik ponton gitu ya, ada ekskavator di atas sungai naik ponton karena dia mau mengambil lumpur yang ada di bawahnya dia. Nah, lengannya itu dipakai untuk mengambil barang-barang yang posisinya lebih rendah daripada dirinya. Apakah harus punya dua-duanya? Enggak. Biasanya orang pilih salah satu saja, misalkan backhoe ini ya, tapi nanti bucketnya ini ya, attachment-nya ini dibalik sama mereka untuk bisa menjadi shovel. Itu. Oke, silakan. Ini Raka. Ya Pak, permisi saya izin bertanya. Untuk mengendarai alat seperti ini apa ada surat izin khususnya ya Pak? Oh iya, bagus. Betul sekali. Untuk bisa mengendarai alat berat ini ada license-nya, ya, ada sertifikasinya, ada ujiannya, ada SIM-nya, gitu. Ya, khusus alat berat ini. Nggak sembarangan, karena mahal harganya. Kalau Anda makainya ngawur, terus kejelungup, terus hilang di sungai, gitu, wah, repot ini, mahal. Biayanya untuk mengangkat lebih mahal daripada sewanya nanti. Ya, sehingga seringkali perusahaan yang menyewakan peralatan berat, itu sekaligus menawarkan sewa plus operatornya. Karena dia takut alatnya rusak. Gitu. Nah, operator-operatornya ini tentunya sudah dilatih, sudah mengikuti training, sudah punya sertifikat keahlian untuk menggunakan alat berat ini. Itu ya. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Noval, silakan. Ya Pak, saya mau tanya Pak, kenapa sih excavating equipment itu selalu pakai roda yang pakai rantai kok nggak pakai roda karet? Kan medannya juga kadang-kadang pakai tanah padat ya Pak? Ya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, alatnya macam-macam gitu. Cuma memang biasanya untuk proses penggalian gitu ya, mereka itu berada di daerah-daerah yang tanahnya tidak terlalu keras biasanya. Gitu. Yang paling aman itu adalah menggunakan trekking karena dia tegangannya rendah, sehingga waktu gali nggak keberusuk dia gitu. Karena ekskavator ini kan pekerjaan awal dia. Kalau pemadatan kan sudah jelas sudah ada permukaannya yang mau dipadatkan. Tapi kalau ini kan masih babat alas gitu. Ya. Nah, kalau kita sudah pakai roda karet dulu yang tegangannya tinggi, wah bisa keberusuk di mana-mana. Nah, sehingga orang lebih prefer, lebih menyukai untuk awal babat alas lebih aman pakai ini dulu aja karena tegangannya jadi rendah ke tanah. Gitu. Itu ya Noval ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik. Nah, sambil yang bertanya silakan, nanti kita masuk ke alat yang berikutnya. Nah, ada yang namanya backhoe loader. Jadi di belakangnya ada backhoe yang dimodelkan shovel gini. Ya, backhoe ini yang tadi saya bilang. Ini loader, seperti bulldozer Pak, iya, tapi aslinya dia
dipakai untuk mengangkat material kemudian dimasukkan ke dalam truk atau dipindah ke ya. Makanya dibilang loader. Loader ini dipakai untuk mengangkut material ke dalam truk dan sebagainya. Pak, ekskavator boleh bisa nggak masukkan langsung ke dalam truk? Boleh, bisa. Ekskavator bisa. Jadi dia begitu ngambil, ngeruk, langsung ditaruh. Jadi kalau lihat Pemkot lagi gali saluran-saluran air itu kan langsung dari ekskavator langsung ditaruh ke truk lumpur kan begitu. Nah, tapi alat yang fungsinya memang untuk mengangkat itu namanya loader gitu. Ya, namanya loader. Ya. Itu. Nah, terus kemudian loader ini biasa ekskavator maupun loader itu biasanya bekerja bersama-sama dengan dump truck. Ya. Makanya dia bilang loading and hauling. Jadi loading mengangkat, memasukkan, hauling kemudian dia dikeluarkan, ditaruh di suatu tempat. Nah, dump truck ini, dump itu kan pembuangan sebetulnya. Dump truck ini itu jenisnya macam-macam. Ya, jenisnya macam-macam. Ada yang membuangnya ke belakang begini, ada yang membuangnya ke samping, ada yang membuangnya ke bawah dan sebagainya. Ada banyak sekali tipe-tipe dump truck gitu ya. Terus nanti Pak produktivitasnya bagaimana? Produktivitasnya berarti kecepatannya dia dari mengantarkan material dari titik A ke titik B. Itu namanya produktivitasnya. Gitu. Kapasitasnya berapa? Tergantung dari bucket di belakangnya ini ya. Itu kapasitasnya bermacam-macam. Nah, tentunya semakin berat semakin berat beban yang dipikul, tentunya rodanya juga akan semakin banyak gitu. Ya. Kenapa? Kalau rodanya sedikit, bebannya berat, maka beban-beban tadi itu akan disalurkan dengan sangat tinggi ke dalam roda-roda ini. Akibatnya apa? Satu, rodanya bisa meletus karena bebannya berat sekali, gitu ya. Atau jalan yang dilewati oleh kendaraan ini itu menjadi cepat rusak. Karena apa? Karena jalannya ditekan dengan beban yang berlebihan. Jadi kalau Anda itu tahu jalan raya itu kenapa kok cepat rusak? Itu problemnya satu, dilewati oleh kendaraan yang menggunakan beban berlebihan. Ya. Itu penyebabnya hanya satu, kerusakan jalan itu. Kalau bebannya tidak berlebihan, maka tidak akan rusak jalan itu. Itu ya. Jadi itu kalau kita berbicara tentang dump truck. Ada juga kalau di pertambangan. Bentar saya carikan di pertambangan. Ya. Nah, bentar. Saya stop share, kemudian saya tunjukkan kepada Anda bagaimana peralatan-peralatan berat di pertambangan, ya ini, ya ini luar biasa ini alat-alat ini. Ya, kalau Anda berdiri di sini, yang saya punya salah satu foto di mana ini sebentar saya cari. Pada saat saya pergi ke pertambangan Newmont di Nusa Tenggara Barat, gitu ya. Untuk pergi ke sana namanya Batu Hijau. Ada yang dari Nusa Tenggara enggak ini? Nusa Tenggara ada mahasiswa yang dari Nusa Tenggara enggak nih? Kira-kira. Nah, dari Nusa Tenggara Barat itu kita ke Batu Hijau itu naik pesawat namanya seaplane, sea laut. Yang kalau dia berangkatnya dari laut, terbang kemudian mendarat lagi di laut itu. Nah, nanti sampai ke situ. Nah, saya pernah berdiri di kendaraan seperti begini itu. Ya, ini luar biasa besarnya ini. Coba ini ada orangnya enggak ini ya? Oh, enggak ada orangnya. Saya nyari yang ada gambar orangnya supaya bisa membandingkan
Itu Anda berdiri itu sepertiga roda aja nggak ada gitu. Anda bisa bayangkan. Oleh karena itu kalau Anda besok berada di pertambangan tuh semua mobil-mobil kecil, ya mobil-mobil kecil, itu mereka mobil-mobil kecil di pertambangan, cari yang ada orangnya ini sebetulnya. Ya, mobil-mobil kecil di pertambangan itu semuanya ada antenanya, ada antena tinggi. Ya, bentar, saya anukan. Bentar ya, saya clearkan dulu. Nah, jadi kalau Anda tadi lihat dump truck yang besarnya luar biasa tadi, dump truck, misalkan gini ya. Yang dump truck tadi besar sekali. Ini ya. Itu kalau mobil itu ya, saya misalkan mobil Hilux misalkan yang biasanya dipakai, itu dikasih bendera begini tinggi sekali. Saya pertama kali bingung, ini buat apa bendera ini? Kalau ketemu mobil kok semuanya pakai bendera. Nah, ada yang tahu kira-kira bendera itu buat apa itu? Semua mobil-mobil itu pakai bendera semua. Biar ketahuan Pak dari truknya. Biar kelihatan bahwa di bawah itu ada kendaraan yang sedang lewat gitu. Kalau enggak, ya dengan santainya saja dia akan kelindes, dan waktu dia ngelindes dia nggak terasa apa-apa, kayak kerupuk aja dia ngelindesnya itu. Ya, pernah di Newman itu ada satu kejadian di mana supirnya itu tidak melihat ada bendera ini begitu. Langsung mobil itu kelindes begitu saja ya. Dan dia karena terbiasa membawa 150 ton batu bara di belakangnya kan begitu ya. Dia nginjak mobil itu tidak kerasa gitu. Ya kayak kerupuk biasa, geledek-geledek begitu aja, kayak kayak polisi tidur gitu aja gitu. Ya. Nah, jadi ini penting sekali kenapa kok kenapa kok kalau di pertambangan itu mau maju mau mundur harus ngebel dulu tin tin tin, mau mundur juga tin tin tin, semuanya itu karena supaya aman, ada kendaraan di belakang nggak ada, di depan nggak ada, semuanya harus aman. Ya, itu seperti itu sampean. Ya. Nah, itu dump truck tadi kalau di pertambangan luar biasa besar, tapi kita juga yang terpenting dari dump truck adalah kapasitasnya, ya, bak di belakangnya itu kapasitasnya, kemudian jumlah rodanya supaya jangan sampai itu merusak jalan atau pecah kecelakaan di jalan. Ya, baik. Yang berikutnya adalah lifting equipment. Lifting equipment ini adalah alat angkat, ya, alat angkat gitu. Ya. Alat angkat ini saat kita sebut yang seperti begini namanya tower crane, gitu. Ya tower karena dia ini bentuknya tower, ini bisa tinggi sekali, tower, gitu. Tapi ada juga yang bentuknya bisa bergerak seperti gini. Ini kan di statis ini ya, dia statis berdiam di satu tempat, kemudian dia ditinggikan terus. Nah, tapi ada juga yang bergerak seperti begini, kita sebut mobile crane. Ya, mobile crane. Di Amerika orang banyak menggunakan mobile crane. Di Eropa orang lebih menyukai tower crane. Indonesia hampir semua gedung-gedung menggunakan tower crane juga. Ya, menggunakan tower crane. Nah, Pak, kalau yang mobile crane ini itu lengannya terbatas, ya, lengannya terbatas sehingga tingginya ini biasanya ya gedung 5-6 lantai sudah stop ya. Itu. Tetapi kalau tower crane mau gedung 50 lantai, mau gedung 100 lantai, semuanya bisa menggunakan tower crane. Tapi jenisnya macam-macam tower crane ini. Ada yang seperti begini, tower crane statik, ada yang traveler tower crane, ya ada yang climbing tower crane, macam-macam bentuknya. Ya, tower crane itu bermacam-macam bentuknya. Nah, sedangkan yang ini areanya harus luas karena apa? Butuh mobil untuk bergerak gitu. Di teknik sipil saya untuk membangun gedung lantai 3 itu, ya ada lantai 3-nya teknik sipil itu kita menggunakan mobile crane. Begitu mobile crane yang masuk ke teknik sipil itu jalan paving itu hancur semua langsung. Oleh karena itu
langsung kita nyewa plat-plat baja, kita taruh di sana supaya dia lewat di atasnya plat baja, sehingga bebannya bisa lebih terdistribusi merata melalui plat baja tadi. Nah, itu baru akhirnya tamannya jadi tidak hancur di sana itu. Nah, ini namanya tower crane. Tower crane dipakai untuk mengangkat, lifting equipment, mengangkat dari bawah menuju ke atas. Yang ini namanya boom, yang panjang ini namanya boom, ya, panjang. Anda kan sudah belajar McTech ya, momen kan begitu ya. Kalau di paling ujung kemampuan angkatnya lebih rendah daripada kalau dia sudah digeser ke sini. Karena apa? Sigma momennya, kalau momennya jadi besar sekali, kalau di ujung dikasih beban sedikit, kalikan lengannya, gaya puntirnya itu sudah besar sekali sehingga bisa ambruk tower crane-nya. Nah, ini coba saya anukan tower crane. Ya. Nah, ini tower crane. Nah, ini seperti gini. Coba Anda bayangkan tingginya luar biasa. High-rise building ini dibangun menggunakan tower crane ini. Bentar, Maaf ya. Pak, belum bisa. Sorry. Ya. Nah, ini adalah tower crane gitu ya. Dipakai untuk mengangkat material dari bawah gitu. Nah, tapi ada juga yang modelnya seperti tadi nih, seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Ups. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Ini namanya kalau sudah banyak seperti begini namanya group tower crane. Ya, group tower crane. Ya. Dia ini coba lihat naiknya. Naiknya langsung di dalam gedung dari atapnya, dari ini dan sebagainya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Hati-hati, jangan sampai bertabrakan, karena bertabrakan tower crane, grup tower crane itu bisa bertabrakan dia. Makanya kita harus sangat berhati-hati menggunakan, dan ada cara menempatkan tower crane. Ya. Nah, dia ini naiknya, ini pondasinya nih. Jadi tower crane itu harus dibuatkan pondasi dulu. Ya, ini sebelumnya ini dipancang dulu, kalau enggak bisa ambruk ini. Ya. Jadi di bawahnya itu harus dipancang dulu menggunakan tiang pancang, kemudian setelah itu baru didirikan tower crane-nya. Kalau enggak bisa rubuh kayak gini tadi. Ya. Bahaya sekali. Ada salah satu tukang di ITS yang dulu membangun gedung MIPA Tower itu. Ya, sekarang terus kemudian setelah selesai dia pindah ke Nusa Tenggara Timur gitu. Nusa Tenggara Timur, kemudian roboh tower crane-nya, akhirnya meninggal gitu. Nah, ini. Yang di belakang ini namanya counter jeep untuk mengimbangi berat. Nah, ini cara memasang tower crane. Ada yang diikatkan di gedung juga, tied in namanya, tied in tower crane. Jadi dia langsung terikat dengan bangunannya. Ya. Nah, ini adalah tower crane. Ada yang traveling tower crane, coba sebentar. Saya carikan traveling tower crane. Nah, ini traveling tower crane. Nah, ada yang tower crane-nya sudah tower tapi bisa bergerak, ini dikasih rel kereta, dikasih rel ini supaya dia bergerak begini. Coba Anda bayangkan. Ya, ini namanya traveling tower crane. Kalau tadi static tower crane yang diem di tempat, tapi yang bisa bergerak seperti begini, namanya traveling tower crane. Jadi ini adalah traveling tower crane, ya. Seperti ini di bawahnya adalah penyeimbangnya, berat beban. Ini luar biasa ini. Ya, McTech-nya ngitungnya nggak main-main ini dengan ketinggian seperti ini, terus kemudian ada boom seperti begini, dia masih bergerak lagi, dinamik. Gitu.
Ya, oke, baik kalau begitu. Nah, kalau mobile crane ini, ya. Nah, ini kalau mobile crane, nah ini. Kalau ini mobile crane, ya, jadi bentuknya seperti begini. Tetapi lengannya itu, ya, kalau di Indonesia alatnya kira-kira bisa untuk gedung 5-6 lantai, kira-kira sekitar 30 meter sampai 40 meter. 30 meter barangkali. Nah, ini ya. Memang tidak untuk gedung-gedung tinggi, tapi orang menggunakan mobile crane seperti ini. Ya. Baik. Ya, ini mobile crane, contohnya seperti gini. Ada yang namanya drag line. Nah, ini drag line seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi dia menggunakan rangka ini untuk beban yang berat sekali, ya, beban berat, ya, dia menggunakan drag line. Ya, jadi ada mobile crane, ada tower crane, ada drag line. Ya, modelnya seperti ini. Nanti jenisnya bermacam-macam. Nanti Anda akan dapat tugas cari jenis-jenisnya apa saja dan sebagainya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaankah terkait dengan tower crane dan mobile crane? Ya, silakan anyelir. Ya, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi tower crane itu dibangun mengikuti tingginya bangunan. Jadi misalkan bangunan masih lantai 2, dia tingginya lantai 3 kira-kira, supaya dia bisa bergerak. Kemudian bangunan sudah naik ke lantai 10, ya dia akan dinaikkan juga satu persatu, ya, dinaikkan juga sehingga dia menjadi sampai lantai lebih tinggi sedikit daripada bangunannya. Jadi dia bergerak ketinggiannya itu mengikuti ketinggian pada saat dia membangun. Itu. Bukan misalkan, oh Pak, bangunan saya nanti adalah 50 lantai, dia sudah dibangun 50 lantai tingginya. Enggak. Jadi dia dibangun mengikuti tingginya bangunan. Bagaimana caranya? Ya itu tadi batangnya itu yang batangnya yang ini itu nanti diangkat, ada alatnya sendiri mengangkat, kemudian di tengahnya diisi, diangkat, kemudian dia akan naik sendiri pelan-pelan. Bagaimana cara pemasangan di peninggian tower crane? Itu yang pertama. Pertanyaannya anyelir. Kemudian yang kedua, apakah traveling tower crane harus dibuat jalurnya? Iya, harus. Biasanya dipakai untuk proyek yang horizontal panjang, misalkan terminal di bandara, gitu ya. Itu kan gedungnya panjang sekali. Kan gedungnya panjang sekali, kayak Juanda begitu. Anda kalau ke Juanda, itu kan gedungnya panjang sekali, gedung terminalnya, karena pesawat kan jejer-jejer di sana itu untuk parkirnya pesawat, ya, untuk masuk ke Garbarata dan sebagainya. Makanya airport kan panjang. Nah kalau panjang, daripada dia harus menyewa tower crane sepanjang tiap 50 meteran gitu, lebih baik dipakai traveling tower crane yang bisa bergerak gitu. Jadi habis dari satu area sini dia bergerak ke sebelahnya, dia bisa bergerak ke sebelahnya lagi. Gitu. Ya tentunya semua harus dihitung resikonya gitu. Tentunya semua harus dihitung resikonya sehingga lebih baik mana saya menyewa traveling tower crane atau saya buat static tower crane saja tapi jaraknya sudah saya tetapkan.
Itu anyelir ya. Ya. Satu lagi yang bertanya, Febrian, silahkan. Iya Pak, izin bertanya Sa. Kalau tower crane itu cara nambah tingginya itu gimana ya Pak? Dan bisa sampai tinggi itu bagaimana caranya? Terus apakah harus dibongkar dulu kemudian disusun lagi? Dan terus kalau gedungnya itu pencakar langit kayak misalnya Burj Khalifa itu yang sampai 800 meter, apakah butuh tower crane juga di awalnya sampai beberapa lantai aja terus kemudian ditambah pakai alat lain gitu Pak? Terima kasih. Baik, baik. Bentar ya. Ya. Ya, jadi tower crane ini tadi hampir sama dengan pertanyaannya. Nah, coba pertama awal gitu ya. Pertama awal dia akan mengikuti tingginya, mengikuti tinggi gedung, dia akan naik terus. Jadi tadi seperti ini, dia mengikuti terus tingginya gedung. Nah, sekarang bagaimana caranya dia menambah dirinya? Nah, ini coba perhatikan. Cara dia menambah dirinya ini begini. Ya. Nah, dinaikkan sama dia naik sendiri. Nah, terus yang tadi dimasukkan. Sudah diikat, ya. Kemudian dia naik lagi. Ya, jelas ya, kelihatan tadi ya. Ini, nah ini coba ya. Ini sebelum dia naik posisinya seperti gini. Ini sudah digantung satu, siap-siap nanti ditaruh di sini. Nah ini dia naik dulu, seret, ada hidroliknya untuk naikkan badannya sendiri, gitu ya. Sampai di sini, nah sampai di sini cukup. Ini sudah, ini langsung dimasukkan jebret, ya dimasukkan. Kemudian naik lagi dia seperti itu. Jelas ya? Nah, pertanyaannya berikutnya untuk yang seperti Burj Khalifa. Ya, ini ya, ini tadi yang tadi ini. Ini naik diambil satu, sorry. Nah, dia ngambil satu, slide, ya, terus dibawa, ditaruh di sini, dicantolkan di sini dulu. Nah, terus dia naik, yang hitam-hitam ini naik untuk mengangkat dirinya. Ya. Itu anunya, nah ini dia naik. Nah, begitu dia sudah naik, kemudian dimasukkan segmen ini. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kalau ini, nah ini crane-nya ini khusus ini. Nah, coba ini yang ada saya sampaikan tadi. Ini namanya khusus climbing tower crane ini. Ya, dia tidak dari bawah. Dia tidak dari bawah, tapi dari ketinggian tertentu saja diikatkan. Ya. Karena tingginya 800 meter, coba Anda bayangkan. Ya. Nah, dia tidak dari bawah, tapi dari sini saja. Diikatkan ke bangunannya, kemudian dia naik. Ada berbagai macam itu jenisnya. Ya. Dia di sini mengikuti, diikatkan. Saya nggak bisa membayangkan gimana rasanya operator ini berada di ketinggian 800 meter begitu ya. Ini di bawahnya, awan berada di bawahnya loh ini. Ya, awan berada di bawahnya ini. Gitu. Jadi rasanya tiap hari mau mati aja ini. Mahal sekali bayaran operatornya ini, ya. Jadi kalau Anda menjadi ahli operator, kadang-kadang bayarannya ngalah-ngalah insinyur ini. Gitu ya. Itu. Jelas ya? Cukup jelas. Silakan yang mau bertanya, Astrid. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf, pertanyaannya tidak ke crane Pak, tapi ke keselamatan kerjanya. Ya. Nah, seperti yang Bapak tadi singgung di study case yang proyek pertambangan itu Pak, kalau misalnya ada masalah seperti yang tadi tidak melihat bendera
Nah, itu apakah ada suatu perjanjian atau MOU sebelum dilakukan kontrak? Kan barangkali nih Pak, seperti kata Bapak tadi kan tinggi kita aja nggak sampai sepertiga dari rodanya. Nah, berarti kan juga ada kemungkinan bahwa bisa mengakibatkan korban jiwa. Nah, apakah itu sebelum proyek ini dilaksanakan, apakah ada kayak perjanjian khusus? Apakah itu dicantumkan di kontrak kerja atau ada MOU khusus jika ada permasalahan yang mengenai keselamatan kerja di lapangan? Baik. Gitu aja Pak. Jadi nomor satu, kalau kita mau bekerja, maka kita harus berkontrak dengan pihak tempat kita bekerja. Nah, di dalam kontrak itu biasanya sudah ada aturan-aturan, termasuk satu, apa yang kita harus mengikuti safety induction. Ya. Kita harus belajar safety di pertambangan itu seperti apa, harus diberitahu. Ya, kalau belum lulus itu belum boleh kerja biasanya. Nah, terus yang kedua, kita selalu diasuransikan. Kita bekerja itu harus diasuransikan. Sehingga kalau terjadi sesuatu, ya kalau terjadi sesuatu itu maka kita di-cover oleh asuransi. Gitu. Sehingga tidak ada problem. Tapi sebelum kita bekerja, kita harus mengikuti safety induction, aturan-aturan harus diikuti. Justru kalau tidak diikuti, kita langsung dikeluarkan dari tempat bekerja. Gitu. Ya, dulu pada saat saya awal bekerja, saya bekerja di Python, tempat pembangunan power plant. Ya, kalau pernah ke Python itu pembangkit listrik Jawa Bali ada di Python itu, ya. Itu kalau saya tidak menggunakan helm saja ke lapangan, ketahuan petugas, maka keplek nama saya itu ada 3 kotak, dibolongi 1. Nggak pakai safety shoes, dibolongi 2, kan begitu. Begitu bolong sudah 3, langsung silahkan keluar dan tidak boleh kembali lagi. Jadi kita di kontrak itu diikuti oleh aturan-aturan. Kita wajib mengikuti peraturan-peraturan yang ada di proyek, gitu. Ya. Terutama peraturan keselamatan kerja. Tapi juga kita dilindungi oleh asuransi supaya kalau terjadi sesuatu ya ada asuransi. Itu Astrid ya. Ya. Silakan Nathanael. Baik Pak, terima kasih. Saya agak penasaran sih Pak. Jadi kan suka di atas gedung itu ada backhoe kayaknya Pak, ekskavator backhoe itu. Di atas nah gedung? itu, iya Pak. Nah itu mana? naikinnya. Kok ada backhoe di atas gedung ngapain? Ada Pak, misalkan kayak mau menghancurkan gedung itu. Oh oke. Iya Pak itu. Nah itu Ya. naikinnya itu apakah pakai crane juga atau crane khusus gitu Pak, atau cukup pakai tower crane yang biasa? Ya. Ini, jadi itu menghancurkan bangunan gedung gitu ya, menggunakan crane dan sebagainya itu namanya building demolition atau penghancuran gedung. Demolisi namanya. Ya. Ada banyak cara demolisi, menggunakan besi, menggunakan bola besi tadi ya yang dihantamkan ke gedung misalkan, atau menggunakan ekskavator dihancurkan pelan-pelan. Nah, tapi karena kalau kita menghancurkan harus dari atas kan begitu ya, pelan-pelan menghancurkan yang namanya demolitions ya. Sebetulnya ini tadi backhoe ini itu kan fungsinya bukan untuk itu, tapi bisa dipakai, gitu, dimanfaatkan kembali. Nah, untuk mengangkut ini biasanya diangkut pakai tower crane. Jadi mobile crane ini itu diangkut pakai tower crane sampai ke atas, baru dia mulai pelan-pelan menghancurkan terus sampai dia turun sampai ke bawah. Itu, ya, jelas ya. Jadi itu. Tapi sebetulnya coba perhatikan tadi, ada yang berbeda juga. Hati-hati di depan tadi ini ada yang ujungnya itu menggunakan ujungnya berbeda. Tadi mana tadi? Nah, ini dia mulai diangkat pakai crane. Nah, ada juga yang ujungnya begini, attachment-nya untuk menghancurkan seperti begini. Nah, ini ya.
Ada juga yang modelnya stone crusher, jadi seperti jarum dari besi gitu, tapi didodokkan begini. Ya, itu namanya stone crusher. Ya, jadi macam-macam itu dipakai untuk demolisi bangunan. Jadi bukan untuk membangun, tapi justru untuk merobohkan bangunan. Jelas ya? Jelas, Pak. Makasih, Baik, Pak. silakan, ada lagi kah? Ada Azril, silakan Azril. Bertanya Pak, Ya. buat yang traveling crane tuh Pak, kalau sudah pindah itu apa dipancapkan lagi atau udah cukup pakai yang beban di bawah itu Pak? Oh ya, jadi sama dengan troli gitu ya. Itu kan ada rodanya di bawah rail. Begitu dia sudah posisi tertentu, dia dimatikan. Jadi di kayak roda itu kan ada untuk mematikan supaya rodanya tidak bergerak begitu. Nah, sama traveling tower crane juga seperti itu dia modelnya. Baik, Lukman, silakan. Oh ya Pak, saya izin bertanya terkait dengan yang motor grader tadi kan berfungsi untuk sebagai mengetahui kemiringan permukaan jalan ya Pak. Nah itu fungsinya untuk permukaan jalan yang beraspal atau bertanah dasar saja atau mungkin bisa digunakan di jalanan yang terbuat dari beton ya Pak, car beton seperti itu. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, jadi kalau kita berbicara motor grader, gitu, kalau kita berbicara motor grader, maka itu posisinya masih tanah, gitu, ya, tanah. Kita tentukan kemiringannya berapa, ya. Jalannya bisa setelah kita dapatkan kemiringannya, baru kita berbicara jalannya itu di atasnya mau dipasang perkerasan apa. Kalau perkerasan fleksibel seperti aspal, ya dia berarti dilapis aspal setelah itu. Tetapi kalau perkerasannya itu rigid pavement, maka dia menggunakan beton. Tapi miringnya sudah dibentuk dulu sebelum dia dikasih perkerasan di atasnya. Itu Lukman. Ya, jadi bukan bentuk perkerasan di atasnya tidak ada masalah, tetapi tanah yang dipadatkan itu harus sudah diberi kemiringan duluan. Gitu. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira seperti begini. Ya. Nah, saya gambarkan, yang namanya jalan itu kan begini dia, ya selalu miring begini kan jalan itu. Ini kemiringannya itu bisa 2%, 1-2%. Ya, nanti kemudian ini bahu jalan, misalkan ini bahu jalan, kemudian di sini ada drainasenya. Ini bahu jalan, kemudian ini ada drainasenya. Artinya apa? Begitu ada hujan turun, dia langsung akan mengalir ke sini, masuk ke drainase. Ini ada kemiringan inilah yang sudah dibuat bahwa di atasnya ini mau pakai aspal, ya aspal itu flexible pavement, atau menggunakan beton, kita sebut sebagai rigid pavement, monggo saja, silahkan. Tetapi kemiringannya ini yang sudah dibentuk terlebih dahulu. Jelas ya? Oh ya baik Pak, jelas Pak. Terima kasih. Baik, sudah jam 5. Ya, sudah jam 5, sudah 1,5 jam nih. Kita sambung nanti, tapi ini sudah tinggal sedikit ini. Ya. Concrete equipment, ya, concrete equipment sama pile driving machine. Nggak apa-apa, nanti saya sambung saja berikutnya sambil Anda sudah mulai siap-siap kelompok Anda ya. Kelompok Anda sudah mulai siap-siap, ini apa yang akan dibuat gitu. Nah, nanti saya tunjukkan dulu salah satu cara membuatnya gitu, cara membuatnya. Misalkan gitu ya, ekskavator gitu. Nah, misalkan ekskavator gini. Sudah mulai dicicil gitu ya, dicicil maksud saya. Slideshow ekskavator. Sudah kelihatan ya? Apa saja poin yang harus Anda siapkan misalkan.
misalkan ini, ekskavator itu ada fungsi dan komponen alat beratnya, ada jenis peralatannya, ada produktivitas alatnya. Ya. Misalnya gini, ekskavator itu fungsinya, ekskavator itu apa sih? Alat gali, misalkan begitu. Ya. Kemudian fungsinya untuk apa? Bisa untuk penggalian material, memuat material, ya, atau menghancurkan batuan. Tadi fungsi-fungsi tambahannya, tapi fungsi utamanya adalah penggali material tadi. Ya, terus kemudian, misalkan, misalkan ini ada, sekarang sudah ada smart excavator. Gitu. Jadi ekskavator yang sudah tidak perlu ada operatornya lagi, dia jalan langsung berdasarkan perintah komputer. Gitu. Ini contoh salah satunya, tapi nanti Anda bisa lihat. Ya. Terus bagian-bagian ekskavator itu apa? 1 itu apa? 2 itu apa? 3 apa? Dimensinya bagaimana? Salah satu contoh saja dimensinya. Ya. Terus kemudian jenisnya ada apa? Oh, ada backhoe, ekskavator, shovel, ada dragline, ada clamshell. Ya, tadi terakhir Anda lihat adalah clamshell. Nah, terus kemudian backhoe itu digunakan untuk kapan, shovel digunakan untuk kapan, ya, dragline dan clamshell digunakan untuk kapan, misalkan. Nah, ini contohnya backhoe. Tadi saya sampaikan dia dipakai untuk yang berada di bawah badannya dia. Kalau shovel dia yang rata atau lebih tinggi dari permukaannya. Contohnya misalkan seperti itu. Nah, terus menghitung produktivitasnya. Bagaimana sih cara menghitung produktivitas dari produktivitasnya dinyatakan dalam meter kubik per jam misalkan. Ya, terus kemudian siklus cycle time-nya ngitungnya bagaimana? Nah, ini contohnya, ada contoh perhitungan, terus kemudian cara menghitung rumus produktivitasnya bagaimana, terus kemudian cycle time-nya bagaimana, faktor koreksinya bagaimana dan sebagainya, ya, sehingga ketemu. Kalau shovel bagaimana produktivitasnya misalkan. Dragline bagaimana produktivitasnya, ini hanya contoh saja. Clamshell bagaimana menghitung produktivitasnya. Nah, yang dimaksud produktivitas ini nanti artinya dalam waktu 1 jam, LCM itu loose kubik meter per jam. Oh iya, dia bisa menggali atau mengambil 147 kubik tanah per jam. Misalkan. Nah, itu tadi. Ya. Ini adalah contoh-contoh nanti Anda harus membuat dengan kelompok Anda bagaimana cara menggambarkan. Kalau ada video, oh bagus sekali misalkan. Pak, saya punya video, Pak. Nah, videonya misalkan gini, misalkan saya ambil video tadi ya. Excavator fail. Nah, misalkan. Nah, ini contohnya misalkan ya, nah ini coba lihat ini bagaimana bahayanya kalau berada di ini. Wah, sudah habis ini sudah kalau seperti begini nih ya. Longsor, jadi dia tidak memperhitungkan bahwa alat beratnya itu membebani tanahnya menjadi longsor misalkan seperti begini ya. Atau ini ya, dia mau turun dari dia mau turun dari trailer, nah ternyata nggak stabil, wah ini langsung jatuh. Ya, boleh saja nanti ditambahi video misalkan seperti begini. Ya. Atau ini dia mau mencoba menghancurkan demolisi bangunan, ya. Nah, ternyata dia terlalu menjadi terbalik seperti begini. Nah, Anda boleh memasukkan video pada saat tower crane itu beroperasi, tapi kalau terjadi kegagalan ini bisa seperti begini, supaya hasil Anda bisa lebih bagus dan memberikan wawasan untuk safety kepada teman-teman Anda semuanya. Jelas ya? Jadi menarik, mata kuliah ini sebetulnya sangat menarik gitu ya, karena nanti Anda sebagai insinyur sipil Anda akan banyak berurusan dengan hal-hal seperti begini. Baik, kalau gitu
untuk ini kita cukupkan kuliah kita pada hari ini. Nanti kita sambung lagi di absennya sudah ya tadi ya? Sudah ya? Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.